Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video dari kami. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Cai. Sebelumnya kita sudah membahas ya perbedaan antara sphere dan logi. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang geosfer yang terdiri dari litosfer, atmosfer, hidrosfer, antroposfer, dan biosfer. Oke, mari mengingat kembali apa itu geo. Geo berarti bumi, sedangkan sfer artinya lapisan yang melingkupi. Jadi lapisan apa saja yang melingkupi geo atau bumi itu? Nah, ada 5 lapisan. Yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, antroposfer, dan biosfer. Kelima lapisan ini dapat disingkat menjadi lahap. Yang pertama, litosfer. Lingkupnya itu seperti jenis batuan dan material-material yang dikeluarkan pada saat erupsi hingga karakteristik tanah yang ada di permukaan bumi. Nah, itu gambarnya kita bisa lihat, ada abu vulkanik, ada batu apung. Kemudian ilmu penunjangnya itu ada banyak ya. Di antaranya itu ada geologi, vulkanologi, pedologi, mineralogi, dan geomorfologi, serta litologi. Oke, kita lanjut menjelaskan tentang masing-masing ilmu penunjangnya. Yang pertama itu ada geologi. Oke, geologi di sini itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, komposisinya, struktur, sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Jadi kaitannya itu dengan pergerakan lempeng, kemudian kenapa bisa ada benua, kenapa bisa ada lautan. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah vulkanologi. Nah, vulkanologi itu ilmu yang mempelajari tentang dinamika gunung berapi. Asal kata vulkan sendiri itu diambil dari bahasa Latin vulkan, yang berarti dewa api pada masa peradaban Romawi. Nah, vulkanologi ini sendiri kaitannya dengan geologi sangat erat ya, karena di situ ada pergerakan lempeng dan pembentukan gunung berapi. Oke, lanjut ke ilmu penunjang selanjutnya yaitu mineralogi. Nah, mineralogi ini sendiri mempelajari tentang pembentukan dan asal-usul mineral, dari pembentukan hingga perubahannya, sehingga ilmu ini berfokus pada sifat kimia, struktur kristal, dan fisika dari mineral tersebut. Jadi mineral itu bentuknya seperti kristal-kristal. Ilmu penunjang selanjutnya itu adalah pedologi. Pedologi itu mempelajari tentang tanah. Ilmu ini berbicara mengenai struktur lapisan tanah yang sudah pasti akan berkaitan dengan ilmu geologi, karena tanah berasal dari batuan dan pembentukannya dipengaruhi pula oleh tenaga eksogen. Ilmu penunjang selanjutnya itu ada litologi, berasal dari kata lito yang berarti batuan. Kemudian di sini ilmu ini mendeskripsikan batuan pada singkapan yang didasarkan pada karakteristiknya. Dengan kata lain, ilmu ini mempelajari karakteristik dari batuan. Ini berbeda dengan geologi ya. Kalau geologi itu tentang sejarahnya, kalau litologi itu tentang karakteristik batuannya. Kemudian ada geomorfologi. Geomorfologi itu ilmu tentang bentuk lahan permukaan bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan air laut, dan menekankan pada asal mula terbentuknya serta perkembangannya yang akan datang dan hubungannya dengan lingkungan. Itu tadi adalah 6 ilmu penunjang, yang sebenarnya masih banyak lagi ilmu penunjang lainnya, tapi di sini saya paparkan itu hanya 6 saja. Nanti kalian bisa mencarinya lebih banyak di sumber-sumber atau jurnal-jurnal penelitian lainnya. Ya, selanjutnya atmosfer. Nah, atmosfer ini adalah lapisan udara yang lingkupnya itu berbagai fenomena yang terjadi di lapisan udaranya itu, yaitu di atmosfernya ya. Contohnya hujan, pelangi, hingga aurora yang menjadi background gambar ini. Kemudian ilmu penunjangnya itu saya sini hanya memberikan 2 saja, yaitu klimatologi dan meteorologi. Atmosfer itu lapisan udara ya. Itu ilmu penunjangnya ada klimatologi dan meteorologi. Oke, yang pertama itu ada klimatologi. Di mana klimatologi itu berbicara tentang iklim.
Nah, iklim itu unsurnya adalah suhu atau temperatur, kemudian ada kelembapan, kemudian ada hujan, angin, intensitas cahaya matahari, dan tekanan udaranya. Selanjutnya meteorologi. Nah, meteorologi ini ilmu yang pelajari tentang cuaca, di mana cuaca itu sendiri adalah bagian dari iklim. Akan tetapi, cuaca itu berbeda dengan iklim, hanya bagiannya saja. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu adalah lingkupnya. Kalau iklim itu lingkupnya itu luas dan waktunya panjang, sedangkan cuaca itu waktunya pendek dan lingkupnya sempit. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya hanya memaparkan dua lingkup geosfernya saja. Nanti untuk yang hidrosfer, kemudian antroposfer, lalu ada biosfer, itu di video-video selanjutnya. Demikian video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten pendidikan lainnya. Wassalamualaikum.